Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasni Stambuk 2016 30257. Baik, saya akan menjelaskan landasan teorinya. Etika sebagai praktis adalah eh, nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Sedangkan etis merupakan sifat dari tindakan yang sesuai dengan etika. Menurut Richard de George, peranan etika dalam bisnis: yang pertama, produk yang baik, manajemen yang baik; yang ketiga, memiliki etika selama memiliki produk yang berkualitas dan berguna untuk masyarakat. Di samping itu, dikelola manajemen yang tepat di bidang industri, finansial, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tetapi tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan bagi perusahaan tersebut. Bisnis di sini hanya merupakan suatu bidang khusus dari kondisi manusia yang umum. Ada 3 jawabannya, yaitu yang pertama, Tuhan melalui agama atau kepercayaan yang dianut. Diharapkan setiap pebisnis akan dibimbing oleh imam kepercayaannya, dan menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral. Yang kedua, kontrak sosial. Umat manusia seolah-olah pernah mengatakan kontrak yang mewajibkan setiap anggotanya untuk memegang pada norma-norma moral, dan kontrak ini mengikat kita sebagai manusia sehingga tidak seorang pun yang bisa melepaskan diri daripadanya. Yang ketiga, keutamaan. Menurut Plato dan Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik justru karena hal ini yang baik mempunyai nilai intrinsik. Artinya yang baik adalah baik karena dirinya sendiri. Keutamaan sebagai di posisi tetap untuk melakukan yang baik adalah penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia. Itulah tadi presentase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Tambuk 2017 30030. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Baik, PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport MC, MO, Run, Cover, and Gold INC. PT FI menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuruan dunia. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional atau MNC, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara, tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Ada 2 kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di Indonesia di seluruh dunia. Pekerjaan Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam $1,5 sampai dengan $3. Padahal bandingan gaji di negara lain mencapai $15 sampai $35 per jam. Sejauh ini perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Yang kedua itu
biaya CSR atau Corporate Social Responsibility kepada sedikit rakyat Papua yang digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa karena mencapai 1% keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan, selain bertentangan dengan PP 76 tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi dan reklamasi hutan. Telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Kestabilan siklus operasional Freeport diakui atau tidak adalah barometer penting kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport MC Moran tersebut tidak di kawasan Papua memiliki magnitud luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan nasional bahkan global. Sebagai perusahaan merlabor emisi atau multinational company yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari Amerika Serikat, bekerja adalah bagian dari aset perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan kerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak. Kasus PT Freeport Indonesia ditinjau dari berbagai teori etika bisnis. Yang pertama itu teori etika utilitarianisme, dan kedua itu teori hak. Dalam kasus ini, PT Freeport Indonesia sangat tidak etis, di mana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi karena gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fajrul Rahman. Selamat NIM 2017-376. Dari hasil penjelasan dari dua temanku tadi, jadi dapat saya simpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis, yang dimana upah yang dibayar kepada pekerja tidak sesuai atau melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok penambangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang 4 Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba. Karena PT Freeport Indonesia berizin penambangan tinta tembaga, namun mendapatkan banyak mineral yang lain seperti emas, tembaga, perak, dan uranium. Selain bertentangan dengan PP 76 tahun 2008 tentang kewajiban rehabilitasi reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport tersebut. Adapun saran dari kelompok kami yaitu sebagai pemerintah Indonesia dalam hal ini, khususnya Menteri SDM, melakukan regionalisasi terhadap PT Freeport Indonesia karena begitu banyak SDA yang ada di Papua, tapi masyarakat Papua tersendiri tidak menikmati atau masyarakat Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan tersebut, melainkan justru Amerika yang mendapatkan kekayaan tersebut. Kalau lebih bagusnya pemerintah menasionalisasikan PT Freeport Indonesia supaya masyarakat Papua khususnya pemerintah Indonesia dapat menikmati SDA yang ada di bumi Indonesia ini sendiri. Mungkin seperti itu saran dan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.